Oke. Silakan duduk semuanya. Oke. Selamat siang. Halo, baik dong Mbak Esi. Udah siap-siap mau Ramadan, udah ready preparation semuanya di rumah? Ramadan Mubarak pokoknya. Ramadan Mubarak pokoknya harus semarak ya. Oke. Kalau ngomongin Ramadan udah nggak kerasa kita udah mau masuk lagi ke bulan Ramadan. Akan selalu excited karena selalu ada hal yang baru dari Ayam Tri. Untuk yang kali ini agak spesial banget ini, apa sih sebetulnya yang udah disiapin banget untuk semua orang untuk menyambut bulan Ramadan di tahun ini, Mbak Esi? Mbak Esi dulu kali ya. Boleh. Ini kita benar-benar jadi titik awal dari Ayam Tri buat Ramadan kali ini. Karena kalau tadi yang udah di-share sama Pak Rita, simple itu Ayam Tri, itu adalah yang mau kita bawa nih buat Ayam Tri dan juga buat consumers di Ramadan kali ini. Dan ketika kita ngomong itu simple, nah ini tuh kita ngomong nggak cuma slogan doang, tapi kita bawa dari semuanya gitu. Jadi kalau misalnya aku boleh cerita gitu ya, di Ramadan kali ini si Ayam Tri ini kita bawa simple itu, kita bawa tuh dari hulu ke hilir gitu. Jadi kita mulai ngomong tuh dari produknya, kemudian kita dari touch point-nya itu ada My Ayam Tri. Di sini ada Bapak Sudir gitu yang pegang My Ayam Tri. Jadi touch point-nya UX-nya kita bikin lebih gampang. Terus kemudian juga dari cara untuk dapetinnya, si accessibility-nya, gimana caranya itu bisa dapetin nyampe ke outlet bisa gampang. Untuk itu kita nggak tanggung-tanggung, kita launch direct distribution line melalui, tadi kalau udah disebut Mbak Ella gitu, itu namanya direct sales executive-nya kita ada 8.000 all over Indonesia. Itu komitmen kita untuk bikin konsumer lebih simple, itu juga. Ya boleh tepuk tangan ya. Jangan ragu-ragu, lebih menyentuh gitu ya, langsung gitu ya. Jadi kalau ada apa langsung human touch gitu kan. Se-Indonesia. Terus yang terakhir tentu saja dengan network yang reliable, sinyal kuat, luas dan stabil, powered by 196.000 sites kita all over Indonesia, powered by AI juga. Semuanya pakai simple. Semuanya serba simple. Saya secara 18 tahun pakai Ayam Tri, tahu nggak bakal kemana-mana karena setiap bulan Ramadan saya akan selalu bahagia nih menyambut paket-paket yang kayak gini, Mbak Esi. Oh iya, udah lama. Betul. Dari umur berapa kan? Dari masih dede SMA. Makasih Mbak Esi. Nah, kalau Ciko, apa nih Ciko? Ini kan Ramadan itu kan punya makna tersendiri untuk semua orang. Kalau Ciko di Ramadan kali ini pasti akan sangat berbeda sekali karena Ciko hadir di campaign Ayam Tri. Sebenarnya mirip sih sama aku bilangnya visi aja kali ya, sama video tadi, film tadi. Jadi barusan rasanya penting banget buat Ramadan ini buat terhubung sama orang-orang tersayang, orang-orang terkasih. Soalnya kadang-kadang yang paling disayang, yang paling dikasihi suka lupa buat di reach out, dideketin, disayangin. Itu jadi penting banget. Dan rasanya gara-gara ada tagline Ayam Tri yang rasanya nggak tagline ini, itu bukan makna untuk bersama. Rasanya buat tagline, soalnya rasanya jadi a friendly reminder to us. Rasanya tuh senang banget bisa gabung di sini, bisa ikut di Ayam Tri, balik lagi setelah 10 tahun. Senangnya kenapa? Soalnya rasanya nggak banyak kan ya, apalagi provider tanpa menjatuhkan yang manapun, tapi mau langsung ke konsumer, pengen benar-benar dekat sama konsumernya gitu. Jadi senang karena rasanya dipikirin. Genuine sekali ya. Itu ya Ciko ya. Itu kali ya keywordnya tuh emang Ayam Tri selalu genuine. Kalau Mas Niko, gimana Mas Niko untuk Ramadan kali ini? Kalau dari saya sih Mbak Anum, harapannya sih sebenarnya ke Ramadan kali ini, karena tadi juga sempat dibahas juga sama Pak Vivek bahwa kita meluncurkan produk baru ya. Kita sangat berharap bahwa produk ini bisa diterima sama masyarakat luas dan juga membantu seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali untuk bisa terkoneksi terutama di bulan Ramadan ini. Kalau saya sendiri secara pribadi sih, Ramadan itu menurut saya bukan hanya bulan yang suci untuk umat muslim saja, tapi untuk seluruh orang Indonesia juga. Karena beberapa juga teman-teman yang muslim juga kan akan mengalami hal yang sama ya, perang takjil,
untuk kaji uang dan lain sebagainya. Betul ya. Terus kemudian perubahan dari traffic, perubahan jam kerja, artinya kan ini adalah momen yang memang harus dirayakan tidak hanya untuk umat muslim di Indonesia, tapi untuk seluruh warga Indonesia. Luar biasa sekali, tepuk tangan dulu dong untuk tiga narasumber saya. Baru opening aja tadi sama Mbak Desi udah di-spill di depan ya. Kita bisa ngerekap banyak hal dari speech-nya Pak Ritesh, Pak Vivek. Ini juga sangat berkaitan sama talk show kita pada siang hari ini. Nah, kalau tadi kan kita lihat ini, aku mau ke Mbak Desi dulu kali ya. Mbak Desi, ini kan video campaign Ramadan Ayam Teri tadi kan kita udah lihat lagi-lagi selalu bisa menyentuh hati semua orang dengan story-nya gitu ya. Bagaimana sangat relate semuanya menjadi Ciko Karyawan namanya sekarang ya. Bukan Ciko Kurniawan tadi kalau kata Mbak Desi, Ciko Karyawan namanya. Jadi mungkin tentang konsep cerita sendiri, kenapa bisa kepikiran untuk mengangkat cerita ini dan akhirnya menjadi story-nya untuk campaign Ramadan ini, Mbak Desi? Senang banget nih bisa cerita, kebetulan teman-teman kreatif yang hadir online offline sampai pagi itu jamnya dirahasiakan ada di sini juga gitu ya. Jadi ceritanya ini sebenarnya buat saya ini personal banget gini gitu. Kalau misalnya ditanya, ada satu pertanyaan tuh yang kita berusaha jawab gitu ya. Apa sih makna hidup ini? Gitu kan. Apa sih tujuan hidup ini? Gitu, kita sibuk gitu kan, macet-macet gitu, repot-repot gitu. Sebenarnya kita mau ngapain gitu hidup ini? Apa sih makna hidup ini? Sudahkah bukan makna? Apalagi Ramadan ini kan selalu jadi momen spesial nih buat kita semua untuk berhenti sebentar untuk bertanya, have you found the meaning of life? Gitu kan. Nah, di sini ternyata yang kita lihat gitu ya, ini juga udah terbukti dari banyak research gitu, banyak studies, even dikuatkan juga oleh hadis gitu ya, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Turn out makna itu bisa ada kalau kita bermanfaat bagi sesama. So only when we are giving meaning to others, we are feeling meaningful gitu kan. Jadi tapi gimana sih caranya kita untuk jadi meaningful buat orang? Itu kan ribet gitu ya, untuk kayak aduh gimana ya, mau ngomong aja susah, mau janjian aja susah gitu ya, iya mau ketemuan aja rumah mama jauh nih gitu, macet, aduh nggak sempat gitu ya, aduh mau gimana ya gitu kan. Nah buat itu kita mendedikasikan Ayam Tree untuk membuat sesuatu yang bermakna itu simple, only readily in your fingertips gitu. Makanya ceritanya adalah sesuatu yang dekat sekali buat kita semua di sini yang bikin itu adalah temukan makna untuk bersama dengan simpelnya Ayam Tree. Temukan makna untuk bersama dengan simpelnya Ayam Tree. Sesimpel itu, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Gak ribet, gak sulit, karena memang sangat sederhana kan sebetulnya untuk bisa reach out sama orang-orang yang kita cintai gitu. Oke. Iya, ternyata seperti itu. Ternyata untuk kita keluar, untuk membuat makna itu hanya dengan kita keluar dari kesendirian kita, nggak asik sendiri, sibuk sendiri. Caranya gimana? Take your phone, find your phone and connect with your Ayam Tree dan connect with your loved ones gitu ya, dan give meanings to others. Itu sih sebenarnya pesannya kita. Jadi cerita di balik si temukan makna itu adalah kita pengen menginspirasi Indonesia gitu, untuk menemukan makna bersama dan itu nggak ribet gitu. Ya, karena Ayam Tree itu simpel dengan si 4 hal tadi ya, ini di hadis story-nya ya. Yang 4 hal tadi yang aku ceritain tadi, produknya simple, aksesnya simple, cara dapat di outletnya simple, networknya simple. Kayak ini tadi 1, 2, 3, 4. Semuanya simple dari ujung jangan sampai ujung, dari pulang dari Semuanya simple. Oke. Mbak Desi, ini menarik banget tentang penokohan para figur-figur yang muncul di campaign ini gitu. Ada Ciko Kurniawan di situ yang mewakili apa istilahnya kalau sekarang para kaum pekerja ya, tulang-tulang punggung keluarga yang berangkat punggung sakit, tulang punggung sakit gitu ya, kurang lebih kayak gitu, namanya tulang punggung gitu. Penokohan itu gimana sih, kenapa bisa memilih Ciko ada di situ? Lalu juga tadi ada salah satu anak rantau Riza yang juga harus ke ibu kota untuk mengadu nasib, dan ada Mbak Ella. Boleh diceritain nggak sih Mbak Desi? Boleh banget, tapi mungkin versinya Ciko boleh suaranya. Oh, sampai. Jadi fun
fun fact, Ciko itu 10 tahun yang lalu udah kerja bareng sama IM3. Fun fact. Nah, seperti consumernya IM3 juga evolve bareng consumers gitu. Jadi kalau misalnya dulu IM3 only serve youth gitu, kita cuma serve anak-anak muda gitu. Now we are evolving, we are also expanding to greater communities. Now we are serving families. Jadi kita serving families, serving professionals. Ciko yang dulunya youth sekarang udah jadi professionals. Mature, yang mature ya, tua gitu ya, tuaan dikit, adult ya. Dan kita ngerasa ini saatnya buat IM3 untuk expand juga, untuk evolve gitu. Jadi itu yang melatar belakangi kenapa kita memilih 3 figur di film kita. Ciko jadi perwakilan dari kaum professionals gitu. Terus ada Ella, our lovely DSE, Social Executive, itu perwakilan dari family, ibu bekerja yang kuat. Kemudian ada Riza, seorang mahasiswa rantau, ini adalah perwakilan dari student. So, 3 grup ini adalah target grup dari IM3 yang kita komit untuk serve melalui pengalaman yang simpel gitu. Jadi masing-masing dari mereka ini kita angkat, terinspirasi dari kisah nyata ceritanya, bagaimana di tengah kompleksnya hidup, di tengah riuhnya dunia, di tengah ribetnya permintaan orang gitu ya, dia tetap berusaha untuk memberikan makna kepada orang sekitarnya dengan cara memilih untuk menemukan makna dengan IM3 dan simpelnya IM3. Itu sih yang kita taruh di situ, dan gimana spiritnya bahwa sekarang IM3 itu udah evolve untuk jadi brand yang lebih inklusif. Kita touch dengan greater target group gitu. Ciko sendiri spesial banget. Langsung kayak Ciko sendiri spesial banget, tapi mungkin ada mau nanya dulu nggak, apa mau komen dulu Ciko nggak? Lebih spesial pakai spesial Ramadan IM3. Oke, tapi ngomong soal pertanyaan itu juga menarik Ciko. Ini kan Ciko ini berdiri menjadi peran banyak orang yang ada di masyarakat kita sekarang. Memotret bagaimana pekerja-pekerja ini memang ya seperti Ciko adanya gitu, begitu masih memikul tanggung jawab di rumah, harus menyelesaikan tanggung jawab di kantor sebagai seorang karyawan. Nah, tapi kalau menurut Ciko, sudah lama sih makna untuk terlibat di campaign ini? Karena bagaimana orang pertama kali lihat iklannya pasti langsung kayak gue gitu kan, semudah itu gitu mengklasifikasikannya. Menarik, ini tuh sempat diobrolin, bukan diobrolin sih, maksudnya aku sempat nanya sama, kebetulan direkturnya Mas Dini ada di sini, ngobrol banyak tentang apa ya, tentang sebenarnya mau ngomongin apa sih secara cerita gitu, maksudnya film ini gitu. Ternyata kan habitat kita sebagai seseorang yang bekerja setiap hari, entah itu kantoran, entah itu pulang pagi ketemu pagi, apapun itu, rasanya tuh kita tuh kalau mau maknain sesuatu tuh jadi harus milih. Mau berbuat baik tuh harus milih gitu. Tapi pada saat berbuat baik harus milih, kalau misalnya contoh aku pengen, rasanya tuh kan gampang banget ya ngechat orang yang disayang. Misalnya ibuku mau ngechat mama udah makan atau belum. Tapi pada saat itu sinyalnya hilang. Jadinya, udah deh, ntar aja. Jadi nggak jadi, misalnya kayak begitu. Rasanya tuh di sini tuh ngasih tahu hal-hal kecil yang bikin aku gimana ya? Cerita yang baik buat aku adalah pada saat aku baca dan mainin, ceritanya balik ngajarin aku, balik ngingetin aku gitu. Dan buat aku tuh project ini tuh bikin walaupun bentuknya singkat ya, cukup singkat prosesnya, tapi rasanya hangat sekali, senang. Gitu sih. Dan ada satu kalimat yang tadi Ciko juga sempat mention kan, di tengah rumitnya kehidupan ada makna yang bisa ditemukan lewat kebaikan. Ada pengalaman pribadi ya terkait hal ini? Ada. coba di-sharing. Oke, syuting. Lagi sibuk banget pulang kerja. Aku kebetulan tinggal sama ibuku. Ibuku pulang di rumah. Pulang tuh capek banget rasanya, pengennya langsung istirahat. Ditanya, Ciko, ini contoh aja ya, beras habis.
Kan banyak banget tuh pulang kerja dibilangnya capek gitu. Tapi ternyata kita sebagai anak, sebagai tulang punggung atau sebagai apapun bentuknya itu bisa dengan mudah reaksi, bisa bukan dengan mudah, bisa sebenarnya kita milih buat gak ngasih reaksi marah. Soalnya banyak banget di luar sana yang reaksi kita selalu marah. Sebenarnya kita bisa milih kebaikan, apalagi sekarang kan kita mau masuk bulan Ramadan ya. Rasanya kita bisa banget milih hal-hal kayak begitu di setiap harinya. Contoh dari kehidupanku yang kecil, itu sesimpel reaksinya tidak harus negatif. Nggak kepancing, nggak ngegas. Betul, apalagi macet-macetan mau cari takjil Itu. Setuju. Ini juga kalau misalnya dikaitkan sama Kevin Ayatri, kebaikan sederhana yang justru dari cerita Ciko ya, justru bisa memberikan makna yang mendalam di tengah kehidupan yang penuh tantangan. Dan sejalan juga sama Kevin Ayatri yang terus beradaptasi untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini serius loh, bukan cuma kata-kata. Tepuk tangan dulu teman-teman buat Ayatri. This is serious stuff. Terima kasih Ciko. Saya mau lanjut ke Mas Niko dulu. Mas Niko, kalau ngomongin soal tadi kan Ciko bilang ada momen-momen yang biasanya jadi bikin prokrastinate, bikin entar-entaran ketika putus sinyal di tengah jalan mau ngontek yang penting-penting akhirnya jadi nggak jadi. Silaturahmi jadi terputus. Nah ini bagus banget. Kan biasanya kalau bukan internet juga makin meningkat saat Ramadan. Apa aja yang dihadirkan sama Ayatri untuk memenuhi kebutuhan pelanggan supaya nggak kayak Ciko tadi gitu? Mungkin pertama kita jelasin dulu ya bahwa kita di brand Ayatri sangat berterima kasih kepada pelanggan-pelanggan kita. Pelanggan-pelanggan kita yang tadinya mungkin waktu pertama kali join Ayatri, terhubung dengan Ayatri, tiba-tiba sekarang sudah tadinya masih sekolah, sekarang sudah menjadi dewasa, sudah sebesar Mas Ciko ini juga butuh paket yang membuat semua hidup pelanggan itu jadi makin kompleks. Artinya kan kalau misalnya kita bisa melakukan simplifikasi dari kekompleksan yang sudah dialami oleh pelanggan-pelanggan kita, otomatis harusnya kita akan menjadi bagian dari pelanggan tersebut. Makanya di sini sebenarnya kita selalu menghadirkan layanan yang simpel dan relevan. Itu adalah cita-cita kami di brand Ayatri ini. Dan kemudian yang kedua adalah transparan. Apabila memang kita simpel, relevan, kemudian kita transparan dan memberikan kendali penuh kepada pelanggan. Di sini juga tadi sempat diemphasize juga oleh Mbak Isi bahwa kita no hidden cost. Pak Vivek juga seperti emphasize bahwa kita no hidden cost, jadi kita transparan, kita tidak memberikan TNC yang panjang dan berbelit-belit. Dan kemudian bisa juga diakses di semua platform pembelian. Harapannya adalah bahwa pelanggan bisa terkoneksi dengan Ayatri dengan lebih mudah, lebih cepat tanpa menambah kompleksitas dari hidup pelanggan, dan dengan terkoneksi dengan Ayatri, pelanggan bisa terkoneksi dengan semua keluarga yang tersayang. Oke. Nah, kalau ngomongin soal ada yang menarik lagi kan, kalau tentang kebutuhan internet itu kan ada yang suka bikin kita overthinking, pakainya kebanyakan dalam satu kali waktu, yang terlalu makan banyak data gitu. Kalau aku nggak salah, ada sesuatu feature yang bisa bikin kita lebih ngontrol lagi pemakaian data kita dengan tertib dan tetap mewah gitu pemakaiannya, Mas. Jadi sebenarnya kan di bulan Ramadan ini kita selalu berharap bahwa di bulan Ramadan ini kita tahu bahwa pelanggan pasti aktivitas penggunaan internetnya itu akan meningkat. Itu udah pasti. Yang pertama paling gampang adalah menunggu sahur dan sesudah sahur. Itu kan akan ada momen di mana pelanggan setelah sahur kemudian dia masih menunggu mungkin 1 jam 2 jam kemudian baru berangkat kerja atau beraktivitas mungkin sekolah atau ke kampus. Dan satu lagi momennya adalah ketika ngabuburit, menunggu buka. Itu adalah 2 momen di mana pasti pelanggan memiliki konsumsi kuota yang lebih besar daripada keadaan sebelum Ramadan. Nah di sini sebenarnya kita melihat bahwa kebutuhan pelanggan itu makin bervariasi, dan ketika di bulan Ramadan ini otomatis ada beberapa hal-hal yang sebelumnya mungkin tidak dilakukan, tapi sekarang silaturahmi, kumpulin, terus kemudian merencanakan bukber dengan teman-teman, merencanakannya
rencananya ada tapi bukbernya enggak gitu kan. Rencana aja gitu ya. Rencananya dulu di WhatsApp group, rencana bukber sampai Lebaran juga ternyata nggak bukber juga gitu. Nah di sini kan tadi sebenarnya sudah sempat dibahas bahwa kita memberikan satu paket spesial Ramadan nih dengan kuota 150 GB untuk 30 hari dengan harga sebesar 129.000. Sebenarnya memang ini tidak hanya satu paket saja, tapi ada beberapa paket yang lain menjadi teman-teman juga. Kenapa? Karena kita juga tahu bahwa situasi tadi sempat dibahas sama Pak Rites juga, situasi ekonomi juga mungkin masih tak menentu dan mungkin ada yang pelanggan-pelanggan kita terutama yang masih muda merasa oh ternyata 129.000 itu mungkin masih belum cukup terjangkau, sehingga kita juga masih ada dua paket yang lain, 30 GB untuk 30 hari dan juga yang 60 GB untuk 30 hari. Harapannya dengan 3 paket ini dengan berbagai macam harga dan kebutuhan ini bisa menjangkau kantong pelanggan secara inklusif, dan kemudian pelanggan juga bisa terhubung tanpa khawatir bahwa kuotanya cepat habis, dan kemudian kita memberikan pilihan supaya pelanggan memiliki penggunaan telekomunikasi dan internet yang lebih terkontrol. Di sini paketnya memang kita memberikan kuota 5 GB per hari, kemudian kuota 1 GB per hari untuk paket yang paling kecil dan juga 2 GB per hari untuk paket yang menengah. Tujuannya sih sebenarnya supaya kita bisa memberikan kontrol kepada pelanggan, terus kemudian kalau memang paket ini dibeli dan paket ini tidak langsung dihabiskan, tapi memang bisa kan Ramadan 30 hari ya. Selama Ramadan ini juga bisa terus-terusnya dipakai. Dan kemudian salah satu simplicity-nya juga adalah bahwa paket ini tersedia di semua channel penjualan kita. Jadi termasuk di outlet terdekat, kemudian aplikasi MyEntry juga, berbagai platform e-commerce, Indomaret, Alfamart, dan berbagai minimarket dan supermarket, serta Entry official WhatsApp juga. Oke, jadi teman-teman bayangin nggak provider mana yang sebegitu suportifnya mikirin sampai hal-hal detail yang bikin kita bisa lebih wise untuk ngegunain paketan internet. Cuma beri tepuk tangan dulu. Itu menurutku yang sangat brilian banget, dimana ide IoT ini bisa ngebantuin pelanggan supaya bisa kontrol penggunaan harian, karena kalau dipikir-pikir kan 5 GB itu sebetulnya banyak banget Mas Niko. 5 GB itu banyak. Dan kayaknya juga cukup banget buat kebutuhan rata-rata harian per orang di usia produktif, misalnya kayak Ciko gitu, kayak aku, mungkin juga kayak Mbak Esi. Tapi kalau lebih detailnya lagi, itu sebetulnya bisa buat apa aja Mas Ciko? Jadi gini Mbak, mungkin pengalaman pribadi saya ya, kan saya seperti Ciko juga kan karyawan ya, dan kemudian menggunakan sama Niko karyawan dan Ciko karyawan. Saya sendiri dengan penggunaan untuk bekerja gitu ya, satu handphone, terus kemudian kadang menggunakan untuk tethering, misalnya lagi keluar dari kantor menggunakan tethering, terus kemudian scrolling sosial media, dan kemudian juga WhatsApp grup, apalagi kalau kita orang kantoran ya masih kok WhatsApp grup tuh pasti bisa lebih dari 20 gitu kan. Dan itu tertantung dari yang ngomongin pekerjaan sampai ngomongin non pekerjaan sampai ngomongin orang gitu. Ini ada gibah dan kemudian sosial media juga, misalnya scrolling Instagram, Instastory, TikTok dan lain sebagainya, terkadang nonton musik, YouTube. Sehari itu kalau di rata-rata penggunaan saya itu sebenarnya sekitar 3 GB. Nah sebenarnya 5 GB itu per hari itu sudah sangat cukup ya. Kalau misalnya teman-teman di sini lihat juga kan penggunaan video call dengan HD itu sekitar 3 jaman. Kalau memang video call terus-terusan selama 3 jam tanpa terputus. Tapi ya pertanyaannya kalau ya akan sangat jarang orang video call sampai 3 jam tanpa putus. Ngapain sih lebih tepatnya ya Mas Iko? Iya, ngapain? Maksudnya pasti ada jedanya juga. Minimal untuk berhenti break sebentar gitu ya. Terus kemudian untuk streaming video SD juga hingga 5 jam. Streaming lagu kalau misalnya menggunakan aplikasi pemutar lagu, Spotify, YouTube Musik itu sekitar 33 jam. Ya itu akan lebih banget. Kemudian browsing medsos bisa sampai 30 jam. Apabila memang mungkin di pelanggan kita juga ada yang suka main game ya. Contoh paling gampang kan misalnya push rank, mabar, nobar dan lain sebagainya. Itu untuk menggunakan 5 GB itu untuk memainkan satu sesi push rank di Mobile Legends misalnya, itu cuma butuh sekitar 60 sampai 80 MB. Itu dengan sesi sekitar 20 sampai 30 menit. Kemarin saya juga cari untuk
kan IM3 kan brand yang sangat dekat dengan AI. Kita tanya ke AI, kira-kira kalau misalnya menggunakan menggunakan Instagram atau TikTok 1 jam itu berapa sih? 1 jam itu sekitar 500 mega. Oke. 500 sampai 600 mega. Sehingga sebenarnya kalau kita lihat bahwa 5 GB ini udah cukup banget gitu untuk penggunaan sehari-hari, dan kita berharap bahwa sepanjang bulan Ramadan ini pelanggan cuma beli 1 paket ini aja, terus kemudian dia sudah tercukupi semua kebutuhannya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Mas Niko. Jadi teman-teman, 5 giga ternyata secukup itu ya. Sadar nggak sadar kebutuhan kita udah sangat terpenuhi dengan kuota sedikit itu. Oke, nah kalau tadi kita udah ngebahas produk dan juga promo spesial, tapi kalau misalnya tadi teman-teman menyaksikan TVC campaign IM3 ini, ada satu cerita yang sangat menarik perhatian, di mana kisah seorang ibu yang bekerja sebagai sales eksekutifnya IM3. Mungkin banyak yang belum tahu kalau sales eksekutif ini adalah sebuah role penting di Iowa, di mana setiap harinya mereka ini yang memastikan produk IM3 ini bisa sampai ke retailer dan kita kan menjadi konsumennya IM3. Ini kisahnya Mbak Ella, teman-teman. Jadi ini based on true story, salah satu sales executive IM3 yang begitu inspiratif, berprestasi karena awal tahun kemarin memenangkan DSE Champion Award. Dan akhirnya diangkat menjadi bagian dari TVC-nya Ramadan IM3 tahun ini. Langsung aja kita sapa bersama-sama, ini dia Mbak Ella. Selamat datang. Halo Mbak Ella, silakan. Silakan duduk Mbak Ella. Ih, seneng banget bisa duduk bareng sama Mbak Ella di sini. Bella, coba pengen tahu gimana rasanya bisa jadi inspirasi cerita campaign-nya IM3 di tahun ini, rasa hatinya gimana? Rasanya senang banget, pastinya tuh bangga sebagai seorang DSE. Sebagai seorang DSE bisa menginspirasi banyak orang dan jadi deg-degan. Sama ya? Gak apa-apa kok. Iya. Yang awal jadi DSE itu yang awalnya jadi DSE sampai diangkat bisa jadi inspirasi. Bisa sebut terus lagi nama-namanya. Iya, Mbak Ella nggak bisa. Iya. Tepuk tangan dulu buat Mbak Ella dong. Aku mau nanya dikit. Boleh. Mbak Ella, gimana rasanya Mbak Ella udah difilmin tentang Mbak Ella? Pertama sih aku nggak nyangka banget, karena kan sebagai seorang DSE nih yang tadinya cuman memberikan interaksi kepada para pelanggan, ya mungkin yang pelanggannya berbeda-beda juga kan. Yang tadinya tuh cuman ya seorang DSE yang benar-benar gimana caranya buat kita punya program biar sampai lah ke pelanggan gitu ya kan. Sampai di filmin akhirnya. Di film nggak nyangka banget. Nggak nyangka banget. Oh, tapi Mbak Ella penasaran, boleh tepuk tangan yang lebih kencang lagi biar Mbak Ella deg-degannya hilang ya. Mbak Ella udah berapa lama sih kerja jadi sales eksekutif? Kurang lebih kalau untuk jadi sales itu 1 tahun. Udah 1 tahun. Kalau nggak salah Januari baru anniversary ya? Iya, kemarin. Ih, selamat setahunan. Nah, Mbak Ella ini kan menarik ya, karena cerita yang diangkat itu adalah Mbak Ella seorang ibu pekerja yang juga seorang sales eksekutif. Di keseharian Mbak Ella tuh biasanya Mbak Ella memulai aktivitas jam berapa dan berat nggak sih Mbak Ella? Dibilang berat, pastinya kita harus membagi waktu ya sebagai seorang ibu rumah tangga dan sebagai pekerja. Di sini sih aku mengatur waktu di mana aku bisa mengatur waktu, bisa menemani anak contohnya, dan bisa berbagi waktu juga di dalam pekerjaan. Contohnya kalau waktunya untuk anak, ya kita ke anak. Waktunya ke fokus pekerjaan, kita bisa memberikan pelayanan bagi pelanggan. Luar biasa, tetap pelanggan dikedepankan ya. Tapi masuk campaign TVC di tahun ini IM3 udah dikasih juga retailer belum? Pendapatnya apa pas tahu Mbak Ella diiklanin gitu? Sudah beberapa ada yang mengatakan terharu dan gimana menjadi video ini tuh yang memang relevan, gimana tuh banyak kisah nyatanya juga yang mungkin sebagian ada yang mengalami sebagai ibu rumah tangga tapi sebagai pekerja. Luar biasa banget. Keren. Tepuk tangan sekali lagi buat Mbak Ella.
pekerja yang semangat dan nunjukin bahwa ternyata memang Indosat Uridu Haji Center ini benar-benar komitmen ya secara konkret memberdayakan masyarakat Indonesia, baik yang jadi pelanggan ataupun yang berkesempatan untuk berkarya bersama Ayoha Kayo Mbak Ella. Sekali lagi tepuk tangan dari Maria teman-teman. Terima kasih. Saya mau membahasnya lagi ya Mbak Ella. Mbak Esi, kalau tadi kita udah bahas tentang kampanye, udah selalu total kita semuanya. Mungkin yang terakhir harapan kali ya. Saya mau dari Mbak Ella dulu. Mbak Ella, harapannya ke depannya sebagai salah satu anggota keluarga besar dari Ayoha, apa sih yang Mbak Ella inginkan ke depannya mungkin untuk masyarakat juga untuk Ramadan ini? Silakan Mbak Ella. Mbak Ella juga punya mimpi, di share aja mimpinya. Boleh dong Mbak Ella. Silakan Mbak Ella. Bergabung di IOA ini sangat berkah buat saya, di mana saya bisa menghasilkan yang bisa saya bisa beli gitu maksudnya. Kebutuhan. Bisa menabung untuk mencapai impian. Amin. Yang apa? Impiannya di-share. Impiannya sih ingin punya rumah. Amin. Amin ya. Bergabung bersama Ayo pelan-pelan nabung bisa kebeli rumah nanti ya Mbak. Oke, Ciko, silakan Ciko. Harapan untuk Ramadan kali ini. Harapannya untuk Ramadan kali ini semoga kita bisa selalu terhubung selama Ramadan, tidak ada terputus apapun. Semoga kita semua selalu bisa memberikan makna beneran kalau ini serius. Oh ini serius. Bisa ngasih makna lebih banyak, ngelihat hal-hal yang simpel tapi sebenarnya bisa dilakukan, bisa kita pilih. Gak cuma hal-hal gede aja yang dilakuin, tapi hal-hal kecil di daily life kita tuh udah bisa ditanemin. Kalau buat aku sendiri harapannya aku bisa melakukan itu. Amin. 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 Mas Niko, silakan. Kalau saya harapannya sih Mbak Hanum, yang pertama bahwa masyarakat itu bisa kembali terhubung ya, terutama untuk mereka-mereka yang mungkin sekarang tali silaturahminya lagi putus gitu, untuk orang-orang yang terdekat dan tersayang. Semoga di bulan Ramadan ini juga semua bisa terhubung kembali dengan brand AMT ini juga, yang pertama. Dan yang kedua, untuk teman-teman yang berpuasa, berharap puasanya selalu sukses, kemudian tidak ada yang bolong, dan yang terakhir sebenarnya kita berharap bahwa AMT ini juga tetap bisa mengempower Indonesia masuk ke bisa menjangkau masyarakat lebih luas juga dan bisa memberikan empowerment untuk Indonesia. Amin, luar biasa. Mbak Esi, sebagai penutup silakan. Ya boleh dong. Harapannya semoga kita bisa menemukan simpelan dari hal-hal yang ribet-ribet di dunia ini, terutama diawali dari Ramadan ini, supaya kita bisa menemukan makna dan saling memberi manfaat untuk bersama, diawali dengan IM3. Karena dengan simpelnya IM3 kita bisa temukan makna untuk bersama. Wah, dari simpelnya IM3 kita bisa temukan makna untuk bersama. Beri tepuk tangan lebih meriah lagi teman-teman untuk keempat narasumber saya. Terima kasih banyak untuk Ciko dan juga Mas Niko. Terima kasih banyak. Thank you banget. Dan untuk Mbak Esi, kami mohon untuk tetap di atas panggung. Nah, selanjutnya kita ingin memberikan uniform baru secara simbolis kepada perwakilan rekan sales eksekutif yakni Mbak Ella. Mas Niko? Yes, betul sekali. Sebagai representasi ya dari rekan-rekan yang ada di lapangan, 8.000 teman-teman Mbak Ella yang lain, ya Mbak Esi ya, untuk memberikan pengalaman yang simple, experience yang simple tapi bermakna. Silakan kita ke sebelah sana Mbak Esi. Oke, Mbak Ella udah di tengah, Mbak Ella mau tinggalin ya? It's okay. Oke, nah teman-teman, kita akan langsung menyaksikan bersama-sama. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke sesi Mbak Ella udah diri di sini. Mbak Ella ini akan menjadi perwakilan dari rekan-rekan yang ada di lapangan. Tadi saya sempat mention ada sekitar 8.000 rekan-rekan yang ada di lapangan. Untuk itu saya akan turut mengundang ke atas panggung Bapak Gede Krisna Jaya, EVP Head of Sales and Distribution Indosat Uridu Haji Center, dan juga Bapak Satya Pramudia, SVP Head of Region Inner Jakarta Raya Indosat Uridu Haji Center.
untuk memberikan perangkat seragam dari IM3 secara simbolis kepada Mbak Ella selaku perwakilan Sales Eksekutif IM3. Ya, langsung dipakein Pak. Di mana seragam ini akan digunakan oleh Mbak Ella dan seluruh rekan-rekan Sales Eksekutif IM3 di seluruh Indonesia. Tepuk tangan yang paling meriah teman-teman. Oke,